Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Biaya upeti siswa baru. Ketika Xiao Yan keluar dari kamarnya keesokan paginya, dia melihat dua sosok manusia berkedip dan saling terkait satu sama lain di dalam aula rumah pavilion baru mereka. Do Qi yang kuat menyerbu keluar dari dalam tubuh mereka berdua, dan beriak ke seluruh aula. Di kursi di salah satu sudut aula, Sun Er tersenyum saat dia melihat kedua sosok itu. Ketika dia mendengar suara langkah kaki, dia tiba-tiba berbalik dan menatap Xiao Yan yang sedang menuruni tangga. Dia tidak bisa membantu tetapi buru-buru bergerak maju untuk menyambutnya. Dengan suara lembut, dia tersenyum dan bertanya, "Xiao Yan Gege, apakah kamu sudah bangun?" "Iya." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia menghadap kedua orang di aula dan bertanya sambil tersenyum, apa yang dua orang itu lakukan. Mungkin karena kompetisi berburu ini. Ketika mereka berlatih tadi malam, Wu Hao dan Hu Jia masing-masing maju ke bintang 7 Dadou Shi satu demi satu. Mereka ingin berdebat saat bangun di pagi hari. Karena itu, Sun Er menutup mulutnya dan menjelaskan sambil tertawa. "Oh, mereka sudah maju." Xiao Yan mengangkat alisnya saat mendengar ini. Dia segera menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Kedua orang ini layak menjadi yang teratas di antara akademi luar Akademi Jianan. Bakat mereka jauh melebihi orang biasa. Jika seseorang hanya mendiskusikan bakat pelatihan, mereka bahkan akan berada di level yang sama dengan Xiao Yan. Bagaimana dengan Sun Er? Apa levelmu sekarang? Xiao Yan menoleh, mengarahkan pandangannya ke arah Sun Er saat dia bertanya sambil tersenyum. Gadis ini telah menunjukkan bakat pelatihan yang bahkan membuatnya kagum. Ketika dia meninggalkan kota Wutan, Sun Er hanyalah seorang douje. Sekarang, setelah lebih dari 2 tahun, dia sudah berada di level Dadoushi. Kecepatan semacam ini adalah sesuatu yang mungkin akan sulit dia kejar jika dia tidak mendapatkan bantuan Yao Lao. Apalagi, Sun Er bahkan lebih muda dari Xiao Yan. Saya juga berada di level bintang 7 Dadoushi sekarang. Namun, setelah kompetisi berburu energi api ini, saya merasa bahwa saya hampir maju. Saya pikir dalam 3 atau 4 hari, saya akan berhasil menjadi bintang 8 Dadoushi. Sun Er mengangkat cangkir teh di sampingnya, menyesap dangkal dan tersenyum saat dia menjawab Xiao Yan. "Ceka-ceka, satu demi satu." Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi mendecakkan lidahnya. Tampaknya semua orang dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4 orang ini bukanlah orang biasa. Semuanya memiliki bakat luar biasa dan potensi besar. Selain itu, Xiao Yan berani mengatakan bahwa ketiganya memiliki kemampuan tersembunyi dan kartu truf mereka sendiri. Jika mereka menghadapi situasi yang sangat berbahaya, kekuatan yang akan meletus dari mereka akan mengejutkan orang. Dia tidak memiliki keraguan dalam hal ini. Bagaimanapun, kakek Hu Jia adalah wakil kepala sekolah akademi luar dengan kekuatan yang mendekati puncak kelas Du Huang. Terhadap cucu satu-satunya, dia secara alami tidak akan menahan diri saat mengajarinya. Menurut apa yang dikatakan instruktur Ruoling dan yang lainnya, orang di belakang Wu Hao tampaknya adalah komandan unit penegakan hukum. Unit ini pada dasarnya adalah angkatan bersenjata dari Akademi Jianan. Biasanya, mereka berfokus pada penanganan orang-orang jahat dan galak yang berasal dari wilayah sudut hitam. Dengan bisa menjadi komandan unit seperti itu, kemungkinan kekuatannya tidak jauh lebih lemah dari wakil kepala sekolah Hugan. Bahkan tidak perlu lagi membicarakan Sun Er. Bahkan sampai sekarang, Xiao Yan masih tidak yakin dengan faksi besar di belakangnya. Tentu saja, dari nada suara Yao Lao yang agak menakutkan,
dia samar-samar bisa merasakan garis besarnya. Dengan latar belakang ketiganya, Xiao Yan tidak menyangka bahwa kartu truf yang mereka miliki akan jauh lebih lemah dari miliknya. Karena dia bisa mengandalkan teknik rahasia untuk mengalahkan elit dueling, kemungkinan besar mereka juga bisa melakukan hal serupa, bukan? Bang, bang! Saat Xiao Yan menghela nafas tanpa henti atas kekuatan kelompok kecilnya ini, suara ketukan yang terburu-buru tiba-tiba terdengar dari pintu dengan cara yang tidak tepat waktu. Xiao Yan mengangkat kepalanya dengan tidak yakin. Tatapannya mengarah ke pintu depan dan Sun Er dengan patuh berdiri dan dengan cepat berjalan. Wu Hao dan Hu Jia berhenti berdiam diri ketika mereka mendengar ketukan itu. Mereka mengambil handuk di samping mereka dan menyeka keringat mereka. Setelah itu, mereka berjalan ke sisi Xiao Yan, mengangkat cangkir teh di atas meja, dan menelan teh dalam satu tegukan. Apa yang terjadi? Wu Hao bertanya dengan samar setelah minum. Kita akan tahu setelah kita melihatnya. Xiao Yan tersenyum, dan mengangkat kepalanya hanya untuk melihat Sun Er, yang telah membuka pintu dan berbicara dengan orang di luar sebentar, dengan cepat berjalan kembali. Sun Er, ada apa? Hu Jia tersenyum dan menanyakan sebuah pertanyaan pada Sun Er saat dia mengikatkan sabuk ungu di pinggangnya yang cantik, menggambarkan pinggangnya yang sudah halus dan sempit, sampai itu bahkan lebih memikat. Ada puluhan siswa baru di luar yang mengatakan bahwa mereka ingin bertemu dengan Xiao Yan Gege. Sun Er mengerutkan alisnya sedikit saat dia berbicara. Murid baru? Apakah ada yang salah? Lupakan, biarkan mereka masuk. Xiao Yan sedikit terkejut sebelum dia segera menjawab. Iya. Sun Er mengangguk saat mendengar ini. Dia memberi isyarat dengan tangannya ke area di luar pintu. Segera, lebih dari 10 sosok berkerumun dan datang, mengelilingi kelompok Xiao Yan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, wajah mereka semuanya memerah. Senior Xiao Yan. Menjadi sesama siswa baru, Anda pasti harus membantu kami. Para siswa yang lebih tua di akademi dalam ini telah bertindak terlalu jauh. Itu adalah seorang pria muda, yang wajahnya agak memerah karena gelisah. Xiao Yan masih ingat bahwa pemuda ini adalah salah satu dari 3 orang yang masih berdiri setelah melawan satu anggota kelompok iblis hitam dalam pertandingan itu dengan kelompok iblis hitam selama kompetisi berburu. Jika dia mengingatnya dengan benar, namanya adalah Atai. Apa yang terjadi? Katakan dengan jelas. Xiao Yan mengerutkan kening dan berkata, mulai pagi ini, beberapa kelompok mahasiswa yang lebih tua memasuki kawasan mahasiswa baru sambil berteriak-teriak. Mereka ingin mengumpulkan apa yang mereka sebut biaya penghormatan siswa baru, yaitu energi api senilai 2 hari per orang. Kami juga tahu bahwa sebagai pendatang baru, tidak perlu bertindak terlalu tajam. Tidak apa-apa jika kita bertahan sedikit. Jadi, kami tidak mengatakan apa-apa dan menyerahkan pembayaran energi api kepada mereka. Pada akhirnya, tidak terduga bahwa setelah kami memberangkatkan sekelompok orang itu, bahkan lebih banyak kelompok siswa yang lebih tua datang satu demi satu, berulang kali menerobos masuk ke area siswa baru kami. Mereka memblokir pintu keluar dan sekarang meminta kami untuk membayar lagi. Sampai saat ini sudah 3 kelompok yang datang. Jika ini terus berlanjut, energi api kecil yang kami siswa baru peroleh setelah bertarung mati-matian dengan senior akan benar-benar diambil. Bukankah orang-orang ini terlalu berlebihan? Wajah cantik Hu Jia sedikit tenggelam saat tangannya yang halus membanting keras ke sandaran tangan kursi. Xiao Yan memegang cangkir teh dengan kedua tangan. Matanya menyipit, tapi dia tidak membuka mulutnya untuk mengatakan apapun. Senior Xiao Yan, kami datang untuk mencarimu, bukan karena kami ingin kamu membantu membebaskan kami dari pelecehan semacam itu. Kami juga memahami bahwa sebagai siswa baru di akademi dalam, tidak dapat dihindari untuk diganggu oleh siswa yang lebih tua.
Saya juga bertanya kepada beberapa teman. Di tahun-tahun sebelumnya, para siswa baru perlu membayar sedikit dari apa yang disebut uang persembahan siswa baru, tetapi tidak seperti yang terjadi pada kami sekarang, di mana satu kelompok demi kelompok datang. Dari apa yang teman saya katakan, alasan hal seperti itu tahun ini adalah karena penampilan murid baru di kompetisi berburu energi api, menyebabkan hati beberapa murid yang lebih tua sedang dalam mood yang buruk. Jadi, situasi baru seperti ini telah muncul. Atai tertawa getir dan mendesah. Dengan mengatakan semua ini, saya tidak menyalahkan senior Xiaoyan. Anda telah menuntun kami untuk menghindari penindasan dan penindasan oleh siswa yang lebih tua selama kompetisi berburu energi api. Reputasi senior Xiaoyan sekarang menjadi yang tertinggi di hati siswa baru tahun ini. Oleh karena itu, kami hanya dapat meminta Anda untuk melangkah maju sekarang karena kami telah menghadapi situasi yang begitu merepotkan. Mudah-mudahan, ini dapat memungkinkan kita siswa baru untuk menyimpulkan lapisan demi lapisan eksploitasi ini. Jika tidak, jika kita bahkan tidak memiliki pembayaran pelatihan yang cukup untuk memasuki menara penyulingan ki langit yang berkobar, bagaimana kita akan mendiskusikan pelatihan di akademi dalam? Atai menatap Xiaoyan dengan seksama sambil melanjutkan, jika itu benar-benar tidak memungkinkan, kami, siswa baru. Beri aku biaya persembahan siswa baru. Bukankah itu akan mencampurkan aku ke dalam kelas yang mirip dengan siswa yang lebih tua itu? Xiaoyan tersenyum tipis. Jarinya dengan lembut mengetuk cangkir tehnya, mengeluarkan suara yang jelas. Setelah merenung sebentar, dia tersenyum dan berkata kepada Atai, karena murid-murid yang lebih tua itu memblokir pintu keluar dan mengumpulkan upeti, kupikir beberapa dari kita tidak akan jatuh di antara celah itu. Mengapa kita tidak melakukan ini? Anda akan pergi dan mengumpulkan semua siswa baru. Kami akan segera pergi. Kalau begitu, senior Xiaoyan, terima kasih banyak. Jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan, sekelompok siswa baru ini akan dengan senang hati mendengarkan perintah Xiaoyan senior. Mendengar hal tersebut, Atai dan 10+ murid baru yang mengikutinya langsung bersuka cita. Mereka buru-buru membungkuk ke Xiaoyan dan dengan cepat keluar dari aula rumah pavilion. Setelah melihat murid baru pergi, Xiaoyan menoleh, menatap Sun Er dan dua lainnya dan bertanya, bagaimana kalian semua melihat masalah ini? Anda adalah pemimpin kelompok, Anda membuat keputusan. Namun, kita tidak bisa hanya menjadi anak domba yang membiarkan orang-orang itu menindas, bukan? Hu Jia mengerutkan kening dan berkata, selain itu, jika Anda tidak mau campur tangan dalam situasi ini, reputasi yang telah Anda kumpulkan di antara siswa baru ini dengan susah payah, mungkin akan segera runtuh, dan Anda akan kehilangan banyak dukungan orang. Elder Su berkata kemarin bahwa ada banyak faksi yang tersebar di dalam akademi dalam. Di masa depan, jika kita ingin tinggal di sini untuk waktu yang lama, kita berempat mungkin akan sedikit lemah. Sekarang adalah kesempatan bagus untuk menarik orang masuk dengan mengandalkan reputasi Anda di antara siswa baru. Selama Anda berani memimpin dan mengambil risiko dipukuli, mungkin akan ada sekitar 80 atau 90% siswa baru yang bersedia untuk mengikutimu. Sun Er menyuarakan pikirannya. Kamu ingin kami membentuk faksi kami sendiri? Xiaoyan sedikit heran saat dia berbicara. Pada akhirnya akan lebih baik daripada bergabung dengan faksi orang lain, seperti yang kamu katakan sebelumnya. Ini juga harus sulit bagi kami untuk melarikan diri dari pembayaran yang disebut tribute fee. Karena ini masalahnya, mengapa kita tidak mengumpulkan semua orang bersama? Meskipun kekuatan siswa baru sedikit lemah sekarang, jika kita menambahkan beberapa lusin dari kita, kelompok kecil biasa, paling tidak berani datang dan mengganggu kita lagi. Tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, itu akan menyelamatkan kita dari banyak masalah. Sun Er merentangkan tangannya dan tersenyum saat dia menjelaskan. Apa yang Sun Er katakan bisa berhasil.
Daripada membiarkan siswa baru berasimilasi dengan faksi lain, mengapa kita tidak mencoba mengumpulkan mereka semua dan biarkan mereka bekerja untuk kita? Wu Hao sedikit mengangguk dan setuju. Xiao Yan mengerutkan alisnya dengan erat. Tangannya berulang kali mengusap cangkir teh. Melihat penampilannya yang tenggelam dalam pikirannya, Sun Er dan dua lainnya tidak berani berbicara atau memotongnya. Mereka hanya diam-diam menunggu keputusannya. Keheningan berlanjut selama beberapa menit sebelum Xiao Yan akhirnya menghela nafas panjang. Dia berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, "Baiklah, saya akan melakukan apa yang kalian sarankan. Sekarang adalah kesempatan terbaik untuk mengikat siswa baru. Begitu kita kehilangan kesempatan ini, akan menjadi 10 kali lebih sulit jika kita ingin mengikat mereka di masa depan. Pergilah!" Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, Xiao Yan melambaikan tangannya dan melangkah keluar dari pintu depan. Sun Er dan dua lainnya bertukar pandang satu sama lain sebelum segera tersenyum dan mengikuti Xiao Yan dengan langkah cepat. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.